Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailat Mafira dengan NIM 3052407. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, di sini saya akan mewawancarai dari Mbak Tania yang berasal dari suku Gorontalo, lebih tepatnya dari Sulawesi ya Mbak. Monggo bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Afifana Tania Putri. Saya berasal dari Sulawesi, tepatnya di Gorontalo. Sekarang saya kuliah di UIN Gusdur, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu ceritakan diri Anda dan asal dari Sulawesi Gorontalo. Baik, sebenarnya saya tuh di Sulawesi merantau dan ikut orang tua. Aslinya tuh terlahir di Bandung, tapi saya di Gorontalo dari SD sampai MA saya sekolah di sana dan melanjutkan kuliah di Jawa Tengah ini. Nah, untuk daerah Gorontalo sendiri itu mungkin salah satu provinsi yang masih mungkin nggak terkenal, hanya beberapa yang tahu saja. Cuman di Gorontalo sendiri itu daerah yang mana budayanya tuh dan tradisinya itu masih sangat kental. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang kedua, yaitu apa alasan Mbak Tania memilih melanjutkan pendidikan atau kuliah di Pulau Jawa, lebih tepatnya di UIN Gusdur Pekalongan? Alasan saya kuliah di Jawa, tepatnya di Pekalongan UIN Gusdur, itu karena yang pertama karena ingin belajar lebih mandiri lagi karena jauh dari orang tua dan keluarga. Yang kedua karena mencari pengalaman baru dan yang lebih seru lagi. Terus karena tertarik dengan budaya Jawa yang tradisinya masih kental dan budaya sopan santunnya juga menjunjung tinggi tata krama. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan nomor 3, yaitu menurut Mbak Tania, apa perbedaan budaya yang paling terasa antara suku Gorontalo dengan suku Jawa? Bisa dijelaskan contohnya Mbak? Untuk perbedaan sendiri itu terdapat di intonasi, cara bicara, dan gaya bicaranya. Mungkin kalau di Gorontalo itu orang-orang suku sana itu kalau berbicara itu mungkin dengan intonasi yang terdengar tegas dan langsung. Jadi untuk orang-orang yang belum pernah mendengar itu mungkin terdengarnya seperti orang lagi marah, tapi itu sebenarnya tidak. Nah, tapi kalau untuk suku Jawa sendiri itu kalau berbicara atau ngomong itu lebih halus dan lebih lemah lembut ya. Pertanyaan yang keempat, yaitu apakah Mbak Tania pernah mengalami culture shock setelah pindah di Pulau Jawa? Jika pernah, ceritakan pengalaman Mbak Tania. Kalau culture shock sendiri itu pasti ada karena saya besar di Gorontalo kemudian kuliah di sini. Untuk culture shocknya sendiri itu ada di bahasa. Kalau di Gorontalo sendiri itu saya biasa pakai bahasa sehari-hari itu pakai bahasa Indonesia. Mungkin pernah pakai bahasa Jawa, tapi itu hanya untuk orang-orang yang atau teman-teman saya yang emang sama-sama suku Jawa. Tapi kalau untuk berbicara sama teman yang asli pribumi Gorontalo itu kebanyakan berbicaranya pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi untuk di Jawa sendiri ini pas waktu kuliah di UIN Gusdur ini itu hampir 24 jam ngomong itu pakai bahasa Jawa karena di sini orang-orangnya sukunya Jawa semua. Itu yang membuat culture shock. Pertanyaan yang kelima, yaitu apakah Mbak Tania itu pernah mengalami kesulitan karena adanya perbedaan bahasa, kebiasaan, atau budaya? Nah, jelaskan
menceritakan pengalaman dari Mbak Tania. Pernah merasa kesulitan itu pernah karena karena perbedaan bahasa itu yang mana kadang kalau teman-teman ngomong pakai bahasa Jawa itu nggak sepenuhnya saya tahu artinya. Dan untuk kesulitan selanjutnya juga itu kadang ada sama orang terdapat pada orang yang lebih tua di saat saya mau bicara atau ngomong sama orang yang lebih tua, itu mereka menyanggahnya pakai bahasa Jawa dan mereka tuh biasa kadang tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, jadi kesulitannya di situ karena saya belum tidak terlalu bisa memahami bahasa Jawa dan mengucapkannya juga susah. Terus dari merekanya orang yang lebih tua, mereka juga tidak terlalu tahu bahasa Indonesia. Mungkin Tapi kalau dari segi makanan, dari segi makanan enggak sih, enggak, tidak mengalami yang culture shock banget itu enggak. Pertanyaan yang terakhir ya Mbak ini, menurut Mbak Tania itu adakah tradisi suku Gorontalo yang berbeda di suku Jawa? Untuk tradisi sendiri itu ada yang mungkin berbeda dari suku Jawa, dan mungkin di Jawa juga tidak ada ya. Itu ada di namanya itu kalau di Gorontalo itu Tumburo Tohe, atau kalau bahasa Indonesia itu sering disebut kayak malam pasang lampu, yang mana tradisi itu ada di bulan Ramadan 3 hari sebelum menjelang Lebaran. Nah, itu tuh tradisi pasang lampu yang mana setiap rumah itu wajib memasang lampu yang dari minyak tanah. Itu mungkin kalau di Gorontalo itu, tapi kalau di Jawa mungkin belum ada seperti itu. Itu sih yang unik dari Gorontalo dan mungkin berbeda sama daerah-daerah lain. Baik, sekian dari wawancara kami. Saya ucapkan terima kasih Mbak Tania sudah bersedia untuk saya wawancarai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.